Egy Maulana Fikri putus kontrak dengan klub Slovakia. Kebersamaan Egy Maulana Fikri dengan Zlati Moravci hanya bertahan seumur jagung. Kedua belah pihak sepakat untuk memutus kontrak per Desember 2022. Lewat akun media sosialnya pada Kamis 15 Desember 2022, Zlati Moravci mengumumkan bahwa Egy Maulana Fikri tidak lagi menjadi bagian dari klub kasta teratas Liga Slovakia itu. Bersih-bersih Zlati Moravci menjelang bursa transfer musim dingin belum berhenti sampai di situ. Striker asal Yunani Giannis Yarchos juga meninggalkan tim. Egy Maulana Fikri baru bergabung dengan Zlati Moravci pada Agustus 2022. Winger berusia 22 tahun itu sebenarnya menandatangani kontrak hingga Mei 2023. Selama setengah musim, Egy Maulana Fikri hanya tampil dalam 9 partai untuk Zlati Moravci. Pemain berkaki Kitel itu cuma bisa membukukan 1 assist dari total 307 menit bermain. Pelatih Gillingham FC pastikan Elkan Bagot absen bela timnas. Pelatih Gillingham FC Neil Harris memastikan bahwa Elkan Bagot akan absen membela timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022 karena memilih bertahan di Inggris. Sebelumnya Elkan Bagot juga tidak bisa bermain untuk timnas Indonesia di babak penyisihan Piala AFF 2022 sebab Gillingham FC hanya mau melepasnya jika tim berjulukan skuad Garuda itu lolos ke babak semifinal. Jadwal Piala AFF 2022 yang digelar pada 20 Desember 2022 hingga 16 Januari 2023 bentrok dengan agenda Gillingham FC yang tidak mengenal kata libur pada akhir tahun ini dan di awal tahun depan. Kesebelasan dengan sebutan lain The Gills itu bakal lebih dulu bentrok dengan Wolves pada 21 Desember 2022, baru berduel kontra Leicester City pada 7 Januari 2023. Selain itu, Elkan Bagot sangat dibutuhkan Gillingham FC untuk berjuang lolos dari zona degradasi League 2 atau kasta keempat Liga Inggris. Saat ini The Gills masih terdampar di dasar klasmen. Iwan Bule belum tahu kapan tiket timnas di Piala AFF 2022 dirilis. PSSI hingga sekarang belum mengumumkan harga tiket laga kandang timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Ketua Umum Ketum PSSI Muhammad Iriawan atau yang akrab disapa Iwan Bule mengaku belum tahu. Sebab hingga sekarang kepolisian tak kunjung mengeluarkan izin untuk kehadiran penonton pada laga kandang timnas Indonesia di turnamen antar negara Asia Tenggara itu. Timnas Indonesia akan menjalani 2 partai kandang di babak penyisihan grup A Piala AFF 2022. Tim yang bakal dijamu skuad Garuda adalah Kamboja dan Thailand. Pertandingan melawan Kamboja akan digelar pada 23 Desember 2022, sementara laga kontra Thailand berlangsung 6 hari berselang. 2 partai itu rencananya bakal dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta. Timnas Indonesia juga berpeluang mendapat tambahan 2 pertandingan kandang lagi di Piala AFF 2022. Ini akan terjadi jika pasukan Sintayong itu lolos ke babak semifinal dan final. Pelatih Madura United berbagi resep jungkalkan PSM Makassar. Madura United sukses hentikan rekor tak terkalahkan PSM Makassar. Ronaldo Kuate dan kawan-kawan berhasil menang tipis 1-0 pada lanjutan BRI Liga 1 2022-2023 yang berlangsung di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Kamis 15 Desember 2022 petang waktu Indonesia Barat. Gol tunggal yang dilesakkan Lulinha jelang turun minum sudah cukup menghentikan keperkasaan PSM. Ini sekaligus menjadi kekalahan perdana bagi Juku Eja, julukan PSM di kompetisi musim ini. Pelatih Madura United Fabio Lefundes mengaku tak memiliki resep apapun untuk menyetop catatan mengesankan PSM. Menurutnya, kesuksesan ini tak lepas bagaimana para pemain bisa mengatasi dirinya sendiri sebelum lawan. PSIM apresiasi rencana Liga 2 dilanjutkan pada Januari 2023. Jadwal lanjutan Liga 2 musim ini mulai menemui titik terang. Kejelasan itu terjadi setelah adanya pertemuan yang digelar PT Liga Indonesia Baru bersama para pemilik Liga 2 di Hotel Sultan Jakarta, Rabu 14 Desember 2022. Berdasarkan hasil rapat, operator Liga Indonesia itu menyatakan siap kembali menggulirkan Liga 2 2022-2023. Direktur Utama PT LIB Ferry Paulus mengungkapkan rencananya kompetisi sepak bola kasta kedua di Indonesia itu kembali dimulai pada 14 Januari 2023. Chief Executive Officer CEO PSIM Jogja Bima Sinung Widagdo mengapresiasi langkah PT LIB yang berencana kembali memutar Liga 2 2022-2023. Maklum, sudah 2 bulan lamanya kompetisi vakum akibat tragedi di Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober lalu. Bima Sinung berharap PT LIB dapat membantu semua proses yang diperlukan terkait pelaksanaan pertandingan, termasuk proses risk assessment stadion dan perizinan. Jordi Amat sempat kewalahan ikuti gaya latihan Sintayong. Bek naturalisasi timnas Indonesia Jordi Amat mengakui sempat kewalahan mengikuti gaya latihan Sintayong pada pemusatan latihan TC menjelang Piala AFF 2022. Jordi memang baru bergabung bersama para pemain timnas Indonesia yang sudah berlatih bersama Sintayong yang selama 4 hari di training center Bali United Gianyar. Ini sebetulnya bukanlah momen pertama bagi Jordi Amat melahap menu latihan yang diberikan Sintayong bersama skuad Merah Putih. Jordi sebelumnya sudah mencicipi pengalaman berlatih di bawah asuhan Sintayong pada medium Mei 2022. Ketika itu Jordi Amat bersama Sandy Walsh mengikuti proses persiapan yang dijalani timnas Indonesia di Bandung menjelang laga FIFA Matchday melawan Bangladesh. Pemain yang kini berkarir di Liga Super Malaysia bersama Johor Darul Takzim itu mengakui sesi latihan pertamanya di bawah asuhan Sintayong sangat berat. Aspek utama yang tengah digenjot pelatih asal Korea Selatan itu pada fase awal pemusatan latihan timnas Indonesia ialah peningkatan fisik dan kebugaran.
Pemain timnas minta laga kandang Piala AFF bisa dihadiri penonton. Pemain-pemain timnas Indonesia berharap laga kandang Piala AFF 2022 bisa dihadiri penonton. Hal itu diungkapkan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan. Hingga saat ini belum ada kepastian terkait perizinan supporter bisa datang ke stadion. Buntut tragedi Kanjuruhan, sepak bola kini digelar tanpa kehadiran penonton, sebagaimana yang terjadi di lanjutan Liga 1 2022. Jika pihak berwenang tak mencabut larangan kehadiran supporter, maka timnas Indonesia bisa ikut kena imbasnya juga. Garuda rencananya akan berkandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada ajang Piala AFF mendatang. Adapun Iryawan menyatakan keyakinannya izin keramaian akan diberikan kepolisian untuk ajang Piala AFF mendatang. Setidaknya ia mengaku sudah mendapatkan sinyal terkait hal itu. PSSI tampung saran dan masukan jelang Kongres Biasa dan KLB. Kongres Biasa dan Kongres Luar Biasa PSSI akan berlangsung pada awal tahun 2023 mendatang. Ketum PSSI Muhammad Iryawan buka pintu untuk masukan dan saran. Muhammad Iryawan atau biasa disapa Iwan Bule hadir dalam kegiatan owner meeting Liga 2 di Hotel Sultan Jakarta baru-baru ini. Dirinya menegaskan sepak bola Indonesia baru saja dihantam pandemi Covid dan bencana tragedi Kanjuruhan yang membuat kompetisi Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 jadi kesulitan. Lebih lanjut, Iwan Bule meminta para stakeholder kompetisi sepak bola Indonesia agar terus berkembang dan menjadi lebih baik. PSSI pun akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan instansi terkait.